Tidak ada orang menyembah Ka'bah. Kenapa saya menjelaskan begitu itu? Karena orang-orang Hindu itu bilang orang Islam itu kan menyembah Ka'bah juga atau menyembah batu katanya. Bukan, orang Islam tidak menyembah batu. Menyembah Allah, kiblatnya batu, kiblatnya Ka'bah. Karena apa kiblatnya Ka'bah? Karena perintah Allah. Dulu kiblatnya tidak Ka'bah, dulu kiblatnya Masjidil Aqsa. Karena perintah Allah. Kemudian karena perintah Allah juga berganti ke Ka'bah kiblatnya. Hukuman Allah terhadap orang-orang musyrikin ketika mereka tidak mengikuti arahan Allah yang dibawa para nabi, maka mereka ini dihinakan oleh Allah. Manusia malah menyembah patung, yang hidup menyembah yang mati. Di India manusia malah menyembah sapi, yang berakal malah menyembah yang tidak berakal. Ini hukuman Allah terhadap orang-orang musyrikin. Minta tolong kepada sapi, minta tolong kepada berhala. Ini yang satu, kamu catat betul, satu keajaiban, satu keajaiban yang Allah berikan kepada Ka'bah. Ini Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah pada zaman jahiliyah itu dibangun 630 berhala, 360 berhala, 360 berhala. Orang-orang menyembah berhala-berhala itu. Ada berhala untuk minta hujan, ada berhala untuk minta anak, ada berhala macam-macam lah. Tapi anehnya itu tidak ada orang menyembah Ka'bah. Kan aneh itu. Tidak ada orang menyembah Ka'bah. Ini barokahnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kerja-kerja Nabi Ibrahim itu semuanya jadi asbab hidayah, tidak jadi asbab dolalah. Orang-orang jahiliyah mereka bersumpah-sumpah atas nama berhala-berhala, Wallati wal Uzza, demi berhala Lata, demi berhala Uzza, demi berhala Manah. Tetapi yang aneh itu ya, orang jahiliyah itu sendiri tidak ada yang demi Ka'bah, nggak ada. Yang mengatakan demi Ka'bah nggak ada, yang ada demi Tuhannya Ka'bah. Warabbil Ka'bah, kan aneh itu. Warabbil Ka'bah, warabbi hadzal bait, warabbi hadzal bani, hadhil baniyah. Jadi Allah jaga Ka'bah itu dari kekotoran-kekotoran syiriknya orang-orang jahiliyah. Sedangkan di sekitarnya itu syirik. Sekitarnya itu syirik, tapi Ka'bah itu sendiri tidak menjadi sumber syirik, tidak. Nah, ini termasuk keajaiban Ka'bah. Allah jaga, Allah jaga Ka'bah daripada syirik. Dan sampai orang-orang jahiliyah pun kalau ke Ka'bah itu ya tawaf, sebagaimana yang diajarkan para nabi. Tidak ada menyembah Ka'bah, nggak ada. Dan mereka juga menyebut Ka'bah ini Baitullah, bukan menyebut Ka'bah itu Tuhan atau tidak, atau disebut dewa, tidak, nggak ada itu. Sampai pada zaman jahiliyah. Padahal sekitarnya itu banyak Tuhan-Tuhan itu.
berhala Lata, berhala Uzza, berhala Hubal, berhala macam-macam lah. Tapi kalau sampai kepada Ka'bah, Baitullah katanya. Baitullah. Tidak ada orang menyembah Ka'bah. Kenapa saya menjelaskan begitu itu? Karena orang-orang Hindu itu bilang orang Islam itu kan menyembah Ka'bah juga atau menyembah batu katanya. Nah, bukan, orang Islam tidak menyembah batu. Menyembah Allah, kiblatnya batu, kiblatnya Ka'bah. Karena apa kiblatnya Ka'bah? Karena perintah Allah. Kiblatnya Ka'bah karena apa? Karena perintah Allah. Dulu kiblatnya tidak Ka'bah, dulu kiblatnya Masjidil Aqsa, karena perintah Allah. Kemudian karena perintah Allah juga berganti ke Ka'bah kiblatnya. Dan ini untuk orang yang mukim. Kalau orang musafir dalam kendaraan, kiblatnya mana saja. Kiblatnya mana saja. Kalau kamu naik bis semuanya, sholat sunnah menghadap kemana saja boleh, ke arah tujuannya. Kalau kamu ke timur ya menghadap ke timur, kalau ke barat, ke utara ya menghadap ke utara. Kalau sholat sunnah boleh saja. Kalau sholat fardu harus turun, kiblatnya Ka'bah. Kecuali dalam keadaan darurat boleh juga tidak menghadap Ka'bah. Jadi betul-betul berbeda ya. Antara menghadap Ka'bah dengan menyembah Ka'bah itu berbeda ya. Berbeda. Ka'bah ini yang bangun Nabi Ibrahim. Dialah orang yang diberi tugas oleh Allah untuk menghancurkan berhala. Jadi Ka'bah itu justru simbolnya tauhid. Bukan terus dianggap malah itu sama dengan penyembahan berhala. Tidak. Ka'bah itu simbolnya tauhid. Makanya orang haji ucapannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi semua yang diucapkan di sekitar Ka'bah itu adalah kalimah-kalimah tauhid yang menafikan selain Allah. Tuhan hanyalah Allah, yang disembah hanyalah Allah. Bagaimana ini disamakan dengan penyembahan berhala? Yang opo, ya beda ya. Ini syirik dengan tauhid disamakan, ini sama dengan menyamakan barang yang bertentangan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Karena negeri kita ini negeri amburadul ya. Apa-apa ada, maka kita ini harus bisa membedakan antara hak dan batil itu. Hak dan batil itu harus bisa membedakan. Karena ini tempat campur aduk negeri kita ini. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak mengerti ayana kapan yub'atsun, mereka dibangkitkan. Jadi maksudnya berhala-berhala itu dan yang kamu sembah itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu mati tidak hidup, juga tidak tahu kapan mereka dihidupkan. Ilahukum, Tuhan kamu ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa, yang satu. Falladzina, maka orang-orang la yu'minuna, yang mereka tidak beriman, bil akhirati, dengan negeri akhirat, qulubuhum, hati mereka, mungkiratun, adalah ingkar, wahum, sedangkan mereka mustakbirun, mereka ini orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu kebanyakan itu sumbernya itu karena kesombongan. Kalau orang itu insaf, orang itu ada tawadhu,
akhirnya berpikir, masa mana mungkin orang maksiat dengan orang taat itu akan disamakan oleh Allah? Mana mungkin antara orang yang beriman dengan tidak beriman itu akan disamakan oleh Allah? Mana mungkin orang yang baik dengan orang buruk itu akhirnya sama? Ya. Orang baik, orang buruk, mati, selesai, akhirnya sama. Mana mungkin ini? Kalau orang itu tidak sombong, dia akan merenung, berpikir, lah ya orang seumur hidup berbuat baik terus dengan orang seumur hidup berbuat buruk terus, akhir-akhirnya sama-sama mati jadi bangkai sama. Kok nggak masuk akal toh? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Nggak mungkin ini. Pasti akan ada hari pembalasan. Pasti akan ada hari pengadilan. Karena Allah itu maha adil. Itu kalau orang itu punya sifat tawadhu, akhirnya berpikir. Tapi kalau sombong, alah, yang penting sekarang. Nah, ini kalau orang sombong kan begitu. Nggak mau diajak berpikir. Mbok ya kamu tuh berpikir, dulunya kamu tuh dari mana? Kamu ini milik siapa? Tinggal di mana kamu ini? Bukankah dulu kamu tidak ada, diadakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah? Masa akan disamakan itu antara orang baik dengan orang tidak baik? Alah, nanti aja itu, nggak usah mikir sekarang. Nah, ini kalau orang sombong begitu. Yang penting kita nikmati hidup kita sekarang ini. Omong kosong saja, ya kan? Jadi orang itu kalau sudah sombong nggak bisa mikir. Tambah sombongnya, tambah nggak bisa mikir, seperti iblis, ya kan? Walaupun iblis itu katanya sangat cerdas, tapi karena sombong, kecerdasannya jadi tidak ada gunanya, seperti orang yang sangat-sangat jahil. Sehingga saking sombongnya perintah Allah pun ditentang, ya kan? Itu iblis, ya. Maka dikatakan para ulama, orang itu kalau masuk dalam hatinya kesombongan sedikit gitu, maka akalnya juga akan keluar sedikit. Tambah banyak sombongnya, tambah akalnya, tambah banyak hilangnya. Tambah banyak sombongnya lagi, tambah banyak hilangnya. Kalau sombongnya total, ya seperti Firaun itu, ya, akhirnya akalnya hilang sama sekali, sehingga dia ngaku jadi Tuhan. Mau makan, tidak makan sehari aja sudah kelaparan kok ngaku jadi Tuhan, ya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah sombong itu betul-betul pemikirannya itu aneh gitu loh, pemikirannya itu aneh. Maka sifat tawadhu ini menambah akal, katanya para ulama. Orang itu kalau tawadhu jadi berpikir, suka berpikir, akhirnya jadi orang yang lurus.